أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kemudahan dan waktu yang luang untuk kita bermajelis kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kitab tauhid atau terkait dengan masalah akidah yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita di sisinya. Dan juga tentu dalam kajian kita yang sudah cukup lama sebenarnya berjalan dan terkadang ada setelah pekan tidak terisi karena satu dan lain hal, seperti pekan lalu karena kondisi cuaca, walaupun sebenarnya pas menjelang maghrib sudah agak berhenti hujan ya, tapi sebelumnya memang suara atau hujan yang sangat deras dan bahkan cuaca yang Masya Allah ya, cukup mengkhawatirkan. Olehnya kami dalam hal ini kembali mengingatkan diri kami dan kepada kita semua untuk selalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, selalu menyandarkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika keluar rumah kita selalu jangan lupa untuk membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, karena dalam perjalanan kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita semua yang biasa mengendarai baik motor ataupun mobil ya, terkadang di jalan banyak hal yang membuat kita hampir kecelakaan dan seterusnya. Semua ini tentu ada penjagaan Allah, dan semoga dengan ibadah yang kita lakukan Allah menjaga kita dari segala hal yang makruh, termasuk doa-doa kita. Olehnya para ulama kita menyebutkan ada beberapa keadaan di mana kita harus lebih ditekankan untuk tawakal. Salah satu diantaranya adalah ketika keluar rumah, ketika kita ingin meninggalkan tempat kita walaupun jaraknya tidak jauh, tetap untuk selalu membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Kemudian yang kedua adalah saat berada pada kondisi yang sudah tidak ada jalan keluar ya, sudah tidak ada sulit lagi untuk minta bantuan ke makhluk lain, atau secara manusiawi sudah tidak ada jalan keluar ya, hitung-hitungannya sudah tidak ada solusi. Maka di saat seperti ini ketawakalan kita kepada Allah harus lebih ditekankan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar masuk ke dalam api yang sangat besar, tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Dan sebagai orang yang memiliki tawakal yang sangat tinggi, maka yang beliau ucapkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang bisa menolong kita, dan dialah sebaik-baik tempat bersandar atau zat yang kita bersandar. Dan ini juga kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah ketika dikatakan kepadanya, manusia telah mengepung, manusia telah berkumpul untuk membunuh dan untuk memerangi kalian. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini dua nabi yang paling utama, yang paling mulia, sama-sama mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil pada kondisi yang sangat sulit. Dan ketiga, walaupun masih banyak tapi ini yang terakhir kita sebutkan, yang ketiga adalah pada saat kita sudah memang tidak bisa berdaya lagi, atau sudah tidak ada lagi yang kita miliki, terutama pada saat tidur. Saat kita tidur, kita sudah tidak memiliki apa-apa. Seandainya ada semut yang mau masuk ke telinga kita, bisa saja. Maka di saat seperti inilah kita juga menyandarkan semuanya kepada Allah.
Karena kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu besok masih ada kesempatan menyelesaikan urusan yang belum selesai hari ini. Tetapi alhamdulillah secara fitrah Allah memberikan tawakal dalam diri kita yang sangat kuat, sampai kita masih sempat memasang alarm untuk bangun. Padahal kita tidak ada jaminan untuk hidup besok, tapi alhamdulillah kita tawakalnya tinggi, masih memasang alarm. Ini tanda bukti kita tawakal Allah. Namun kalimat yang harusnya diucapkan terakhir sebelum kita terlelap dari sekian banyak doa-doa tidur atau doa pengantar tidur, ada satu kalimat atau satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan agar ini yang terakhir dibaca. Ya, kalaupun kita membaca bismika atau Allahumma bismika amutu wa ahya, atau dalam riwayat dengan bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian baca qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi dan yang lainnya, silakan baca sebelum tidur. Mau baca surah Al-Mulk dan yang lainnya, tapi jadikan yang terakhir adalah hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, kalau kalian ingin tidur maka wudulah dengan wudu ketika mau sholat, lalu berbaring di sebelah kanan dan bacalah doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, Allahumma inni fawwadtu amri ilaik, dan seterusnya. La malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca ini, doa ini, maka jika ditakdirkan malam itu dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah. Dan jika besok masih ada kesempatan, maka insya Allah Allah mudahkan segala urusannya, karena dia sudah menyandarkan dan menyerahkan urusannya kepada yang maha kuat, yang memiliki daya dan kekuatan. Ini sekilas mukaddimah bagi kita untuk kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyandarkan urusan kita kepadanya dan tidak menyandarkan kepada diri kita walaupun sesaat dan sekejap mata, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya Fatimah binti Rasulullah SAW. Agak panjang doanya, tapi yang paling inti dengan apa yang kita sebutkan adalah wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau ya Allah membuat saya bersandar kepada kekuatanku walaupun hanya sesaat, karena kekuatan kita itu berbatas dan tidak bisa juga diandalkan. Baik, kita masuk pada materi kita pada kitab ini, Kitab Tauhid. Sudah masuk pada pembahasan yang baru, babun qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab yang membahas tentang doa atau ucapan seseorang, Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah saya, in syi'ta, jika engkau mau. Jadi memberikan masyiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah dia tidak terlalu butuh dengan ampunan Allah sampai dia mengatakan ya Allah ampuni saya kalau kau mau. Ya, tapi kalau Allah tidak mau ya tidak usah. Ini seolah-olah memang tidak membutuhkan. Nah, bagaimana hukum mengucapkan kalimat seperti ini? Ya, contoh yang disebutkan adalah Allahumma ighfirli, tapi juga masuk yang lainnya, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta. Ya Allah kalau engkau berkehendak, ya jika engkau mau berikan saya karunia dan seterusnya. Ini seolah-olah tidak terlalu butuh dengan apa yang dia minta. Nah, ini bagaimana hukumnya dan apa yang harus kita lakukan? Dalam hadis Abu Hurairah fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu, wa li muslimin wa li yu'azzim ar-raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mengangkat satu hadis saja, ya, satu hadis dalam riwayat Bukhari dan juga ada lafaz lain dalam riwayat Muslim, tapi sambungannya satu, yaitu satu hadis saja. Yang pertama atau yang memang satu-satunya dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, jangan ada di antara kalian mengatakan atau berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya jika Anda mau, jika Engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati saya jika Engkau menghendaki. Akan tetapi apa yang harus dilakukan? Liya'zimal mas'alah. Hendaknya kita ketika meminta sesuatu kepada Allah harus betul-betul dengan azam yang kuat, dengan keinginan yang kuat, ya tamak terhadap apa yang ada di sisi Allah. Ini boleh, dan bahkan dianjurkan untuk kita tamak rakus terhadap apa yang ada di sisi Allah, dan tidak boleh rakus dan tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia. Fa innallaha, kenapa harus melakukan hal itu? Kenapa kita harus meminta hal itu kepada Allah dengan betul-betul, ya bukan asal-asalan? Fa innallaha la mukrihala, karena Allah tidak ada yang memaksanya. Ya, tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kita mintalah dengan penuh kasih, dengan penuh harapan, ya, bukan dengan seolah-olah kita tidak butuh, ya. Tidak butuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ada padanya yang kita inginkan. Baik, dalam hadis ini ada beberapa kata yang perlu untuk kita jelaskan sedikit, termasuk perbedaan antara ighfirli, irhamni dan kalimat-kalimat lainnya. Di sini ada kata Allahumma ighfirli. Al-maghfirah satru dzunubi ma'at tajawuzi anhum. Disebutkan bahwasanya kalimat Allahumma ighfirli dan juga kalimat atubu ilaih dan juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, tiga kata ini seolah-olah memiliki makna yang sama. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Allahumma inni atubu ilaik, ya Allah saya bertaubat. Kan minta ampun, bertaubat, hampir sama. Dan yang kedua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma afu anni, maafkan saya, ampuni saya, maafkan saya bertobat. Ini tiga makna yang terkadang kita biasa sebutkan, saya bertobat, saya minta ampun, saya minta maaf, seolah-olah memiliki makna yang sama. Dan pada hakikatnya kalau melihat setiap katanya, maka dia memiliki makna yang masing-masing menunjukkan makna yang berbeda, tapi bisa saling mewakili. Ini dalam belajar agama kita ada beberapa istilah yang disebutkan, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada kata sesuatu apabila dia disebutkan sendiri maka dia bisa mewakili yang lain, tapi jika disebutkan semuanya bersamaan maka maknanya masing-masing berbeda. Contoh seperti saya muslim, itu bisa mewakili makna saya mukmin dan saya muhsin, ya, iman, Islam dan iman. Ketika juga mengatakan saya muslim atau saya mukmin, dia mewakili bahwasanya dia juga seorang muslim dan seterusnya. Tapi ketika semuanya disebutkan secara bersamaan, muslim, mukmin dan muhsin, maka masing-masing ada tingkatannya. Makanya ketika ada orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami sudah beriman. Karena di sini yang ingin dibahas adalah bukan hanya masalah iman secara keseluruhan atau orang Arab ini karena dia baru mengucapkan syahadatain dan belum pada tahap-tahap yang lainnya, lalu mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Maka Allah menegur dan mengingatkan mereka, qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad kepada orang Arab ini, lam tu'minu, belum beriman. Tapi apa? Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Nah, kalau sudah duanya disebutkan, ada iman, ada Islam, berarti tingkatannya berbeda. Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Dalam hadis Jibril ya yang sering kita dengarkan. Tapi sekali lagi, tapi jika disebutkan satu saja, saya mukmin atau saya muslim, maka ini bisa mewakili. Dia mewakili mukmin, dia mewakili muslim. Adapun pernyataan saya mukmin insyaallah atau saya muslim insyaallah, saya tidak tahu apakah ada juga pembahasannya. Saya ingat saya ada, tapi saya belum cek lagi. Ini ada
penjelasan para ulama kita. Sebagian ulama kita mengatakan tidak boleh kita mengatakan saya muslim insya Allah, seolah-olah ragu dengan keislamannya, ragu dengan keimanannya. Ana muslim insya Allah. Sebagian ulama melarang untuk mengucapkan itu. Harus ya dengan tegas mengatakan saya mukmin karena sudah bersyahadat. Sebagian ulama sebaliknya mengatakan harus mengatakan ana mukminun insya Allah, saya muslim insya Allah. Kenapa? Karena Islam itu, iman itu banyak yang harus dilakukan, sementara belum tentu semuanya kita lakukan. Maka katakan saya muslim insya Allah sebagai ta'alluqan, sebagai kita menyandarkan diri kepada Allah, bahwasanya memang semua apapun, kalaupun saya mengatakan muslim tapi masih banyak yang belum saya lakukan, tapi saya berusaha, insya Allah saya muslim sejati. Nah, ini boleh, sampai bahkan ada yang mengatakan wajib. Nah, dalam hal ini ada ulama yang pertengahan mengatakan bahwasanya boleh pada keadaan tertentu kita mengatakan ana mu'minun insyaallah, dan pada keadaan tertentu tidak boleh mengatakan ana mu'minun insyaallah. Kapan itu? Ketika dia mengatakan ana mu'minun insyaallah dalam keadaan ragu, ini tidak boleh. Ya, ketika dia ditanya sama anta muslim atau bukan? Ya, tapi dia kemudian ragu saya muslim atau tidak ya. Mukmin insyaallah. Ya, ini ragu dia bilang mengucapkan itu, ini tidak boleh. Tapi ketika dia mengatakan mukmin insyaallah, artinya dia yakin muslim, cuma masih banyak ajaran Islam yang belum dia lakukan. Sehingga mungkin ya banyak hal-hal yang dituntut di dalam agama ini yang dia belum lakukan, maka dia mengatakan insyaallah saya akan lakukan semua itu. Maka dia mengatakan ana mukmin atau ana muslim insyaallah. Kemudian kembali ke masalah tadi. Jadi terkadang suatu kata bisa mewakili yang lain, tapi ketika disebutkan bersamaan maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Dalam hal ini ada 3 kita sebutkan tadi. Atubu ilai, astaghfirullah, Allahumma afu anni. Adapun kalimat atubu ilai ini adalah pernyataan orang yang pernah melakukan kesalahan dan dia sadar atas kesalahannya. Dan sekarang dia menyesali kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya dan berusaha meninggalkan apa yang sudah dia lakukan. Ya, kan ada orang juga bertobat tapi belum mau meninggalkan. Ya, bahkan masih berusaha menanam dalam hatinya kalau ada kesempatan saya lakukan lagi. Ya, ini bukan taubat namanya. Dan ini berat. Maka taubat itu adalah pekerjaan selama kita masih hidup. Dan Rasulullah SAW mengatakan saya dalam sehari atau bahkan dalam satu majelis itu beliau melakukan 2 hal, istighfar dan taubat minimal 70 kali. Karena ada 2 hadis, satunya mengatakan 70, yang satunya 100. Menggabungkan hal itu minimal 7 kali dan biasanya 100 kali. Dalam satu majelis atau dalam minimal 1 hari. Beliau mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, apa maksudnya di sini? Karena taubat itu adalah pada kesalahan, kekurangan yang kita ketahui. Adapun istighfar selain pada sesuatu yang kita ketahui, juga pada hal sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya dalam beberapa riwayat itu dibedakan. Saya bertaubat kepadamu ya Allah dari segala dosa yang telah saya ketahui dan saya telah lakukan. Dan ya Allah ampunilah saya, Allahumma gfirli, terhadap dosa yang saya lakukan dan saya tidak sadar. Jadi istighfar ini lebih kepada dia umum sebenarnya masuk juga, tapi lebih rinci kepada hal yang terkadang kita tidak tahu. Seharian ini dalam pagi sampai sekarang, mungkin kalau ditanya Anda pernah berdosa, kita hitung-hitung pikir-pikir tidak ada. Padahal banyak. Ya. Berapa kali kita melihat wanita yang bukan mahram? Ya. Kalau pandangan pertama sih tidak masalah, cuma lama sekali pandangan pertamanya. Ya. Nah, itu kan sudah dosa di situ. Kita buka HP, ya, muncul berita, memang tidak sengaja, ya, muncul sendiri, buka Facebook, muncul ada sesuatu. Ya, memang kita tidak ada niat untuk melihat, tapi karena dia muncul, ya daripada cuma lewat biasa saja, kita tatap saja di situ terus. Ini dosa, kita tidak menganggap itu. Ya, masih banyak yang lainnya yang terkadang kita tidak menganggap. Maka kita dalam hal-hal yang mungkin kita tidak anggap sebagai dosa atau kita tidak tahu itu sebagai dosa, maka kita berlindung diri kepada Allah dan juga minta ampun. Kita berlindung diri kepada Allah untuk melakukan dosa yang kita tidak tahu. Dan kalau seandainya sudah terjadi, maka kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan umumnya kalau minta ampun, istighfar ini tobat atau istighfar ini hanya pada tahap tidak diadab, ya, disembunyikan, tidak ditutup, tidak dibongkar, karena kan di hari kiamat nanti ada ayat yang mengatakan yauma tublas sarair, di hari di mana semua rahasia diungkap. Ya, sekecil apapun yang pernah kita lakukan diungkap oleh Allah, dibongkar, tidak ada yang tertutupi. Nah, orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah, Allah tutup itu, tidak bongkar, ya. Nah, ini kalau istighfar. Nah, adapun Allahumma a'fu anni, dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika dianggap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ini rahasia yang diungkap oleh para ulama. Kenapa di malam yang begitu mulia, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Aisyah, apa yang saya harus baca? Kenapa cuma kalimat itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa bukan Allahumma ighfir li dzunubi wa kaffir anni sayyiati dan seterusnya? Kenapa Allahumma innaka afuwun? Nah, ulama berusaha mencari ya apa makna dari afu. Ternyata afu ini tingkatannya sangat tinggi. Kalau istighfar tadi hanya pada ya Allah tutupi aibnya dan ampuni dosanya, artinya jangan sampai kita diadab karena dosa itu, dan jangan dibongkar rahasia itu. Kalau afuun itu lebih lagi pada selain dari dua tadi juga dihapus. Ya, jadi selain tidak diadab, selain tidak dibongkar, dan juga memang minta dihapus dari catatan. Ya, sama biasanya kalau kita ada yang ngutang, dicatat namanya, tapi setelah itu kita maafkan, ya udahlah tidak usah bayar, ya sudah tahu Anda tidak sanggup membayar, ya, tetapi data masih ada, ya, artinya besok-besok kalau Anda mau pinjam, ya belum tentu dikasih karena ya sudah pernah meminjam tapi tidak dibayar-bayar, ya, walaupun sudah dimaafkan atau sudah dianggap tidak usah atau dianggap lunas, tetapi belum dicoret namanya, belum diputihkan. Nah, ini tingkatan tertinggi daripada permintaan maaf kita kepada Allah Azza wa Jal adalah kita tidak dibongkar keburukan kita di hari kemudian, tidak diadab karena kesalahan itu, dan yang ketiga kita berharap dihapus. Ya, tidak ada memang. Jadi pas di pembukaan pencatatan pembukaan catatan amal itu tidak ada itu, karena masing-masing orang akan dibacakan. Ya, si fulan dipanggil, fulan Anda melakukan dosa ini pada hari ini tanggal sekian dengan ini dan seterusnya, sampai ada seseorang yang dipanggil disebutkan yang paling kecil dulu. Ya, pada hari ini tanggal ini di sebuah ruangan Anda melakukan ini, tidak ada yang lihat, tapi malaikat mencatat. Apakah Anda benar melakukannya? Ya, semua tidak ada yang bisa mengelak, karena kapan kita mengelak, kapan kita menyangkal itu didatangkan saksi. Siapa saksinya? Buku yang ada di situ, meja yang ada di situ, bumi yang kita lakukan di situ. Itu haditsu akhbaraha. Bumi berbicara dan semuanya menjadi saksi. Makanya dianjurkan kita kalau selesai sholat wajib dan mau sholat sunnah, pindah tempat, karena tempat itu akan menjadi saksi bahwasanya betul si fulan pada hari ini jam sekian itu sholat di sini, sholat sunnah. Makanya ayat-ayat menjelaskan langit dan bumi akan menangis kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia. Walaupun lafadznya tidak seperti itu, tapi dia mafhumul mukhalafah. Ketika Fir'aun alaihi la'natullah meninggal dunia, itu Allah mengatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak menangis atas kematian Fir'aun. Nah, ulama mengambil kesimpulan bahwasanya langit dan bumi menangis kalau ada orang muslim yang meninggal dunia. Dan bahkan sampai ada yang arsy Allah bergetar karena meninggalnya seorang sahabat seperti Sa'ad bin Mu'adz dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang malaikat hadir dalam penyelenggaraan jenazahnya, sampai bumi juga bergetar dan seterusnya karena kematian seorang muslim. Nah, kembali ke masalah minta ampun dan minta ditutupi dan tidak dibongkar aib kita, ini sangat penting. Maka di antara doa yang paling banyak juga dibaca oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita adalah
Allahumma astur uyubi wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah segala aibku. Karena kita ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita dianggap mulia sesama manusia bukan karena kita mulia sebenarnya, tetapi karena Allah menutupi aib kita. Seandainya Allah bongkar satu aib saja, mungkin sudah tidak ada yang menghormati kita. Istri tidak lagi menghormati kita, anak tidak lagi menghormati kita, keluarga, mertua, ya mertua tidak bakalan izinkan lagi kita menikah dan seterusnya. Kalau seandainya ada aib yang Allah bongkar. Olehnya Allah memberikan atau Rasulullah SAW menjanjikan kalau mau ditutupi aibnya, tutupilah aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka insyaallah Allah akan menutup aib-aibnya. Dan juga siapa yang tatabba auratal muslimin, siapa yang berusaha mencari kesalahan, terutama infotainment ini, ya, semua alhamdulillah kita bukan artis dan jangan lalu kita jadi artis, ya. Karena orang menjadi seperti ini sampai masalah sedetail pun akan dibahas dan akan jadi bahan gosip. Dan bahkan infotainment memang dibayar untuk mencari dan mencari-cari kesalahan itu dan aib itu. Dan siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya walaupun dia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya. Ya, mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwasanya aibnya akan terbongkar karena dia lakukan dalam rumah sendiri dan seterusnya, tapi karena dia selalu mencari aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala bongkar aib tersebut. Kemudian jadi ini tadi tentang Allahumma ghfirli, ya, ampunan, taubat dan maaf. Gabungkan saja semuanya. Apalagi Rasulullah SAW yang banyak mengatakan Allahumma ghfirli, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya minta ampun dan saya bertobat. Nah, kita tambahkan lagi sebagaimana doa yang diajarkan oleh beliau kepada istrinya saat Lailatul Qadar. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan hal ini juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, tentang malam-malam di bulan Ramadan. Wa hilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ya, ada dua kata yang diulangi, dua kata yang berbeda, dan ini bukan saling menguatkan tapi memiliki makna masing-masing. Sebagian ahli tafsir memang mengatakan taba alaikum wa afa ankum, sama ji maknanya. Taba alaikum, Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, maafkan kalian. Jadi sama saja, min babi taukid. Nah, dalam kaidah ilmu tafsir dikatakan at-ta'sisu aula min at-ta'kid atau kama qala, ya, mendatangkan makna yang baru itu jauh lebih baik daripada mengulangi maknanya, karena Al-Qur'an tidak perlu diulangi maknanya. Dia dengan satu kali penyebutan makna dia sudah kuat. Jadi di situ disebutkan fataba alaikum wa afa ankum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketiga hal ini kepada kita. Kemudian ar-rahmah, Allahumma arhamni, tentang rahmah, kita semua butuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita ini tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Kapan tidak ada rahmat Allah, selesai urusan. Karena tidak mungkin kita masuk surga dengan amal kita. Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwasanya innakum lan tadkhulul jannata bi amalikum. Kalian itu tidak akan mungkin masuk surga dengan amal ibadah yang kalian lakukan. Mau itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya adalah amal soleh yang kita lakukan. Semua itu tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Lalu apa yang bisa mengantarkan kita ke surga? Adalah dengan rahmat Allah. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda ya Rasulullah, apakah juga seperti itu? Iya. Rasulullah SAW mengatakan, saya juga. Illa an yataghammadanillahu birahmatih. Allah juga Subhanahu wa taala akan memasukkan saya ke dalam surganya dengan rahmatnya, bukan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Karena amal ibadah yang kita lakukan bila dibandingkan dengan nikmat Allah tidak sebanding, ya, sangat jauh. Maka kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Apalagi kalau sampai mengatakan, ya Allah rahmati saya kalau anda mau. Ini ya seolah-olah kita tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa cukup, ya, dengan rahmat Allah. Mari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala terus dari pagi sampai sore dan setiap saat. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah kita mendapatkan surganya.
dan juga mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, terus apa gunanya beramal kalau ternyata kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, kita masuk surga memang karena rahmat Allah, tapi posisi di surga ditentukan dengan amal. Posisi kita di surga itu ditentukan dengan amal. Adapun masuk surganya itu dengan rahmat Allah, karena kita tidak bisa mensyukuri atau membalas semua nikmat Allah dengan ibadah apapun yang kita lakukan, sangat mustahil. Maka kita akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Tapi karena surga itu sangat luas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, satu surga, kamar dan bagian setiap orangnya itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Dan juga punya tingkatannya sangat tinggi. Surga yang tertinggi adalah Firdaus, Jannatul Firdaus, awsatuha wa a'laha. Dia yang paling tinggi dan paling pertengahan. Mungkin ada yang bertanya, tinggi, pertengahan, bagaimana itu? Dia yang paling tinggi tapi juga pertengahan. Sebagian ada yang menafsirkan awsatuha, maksudnya pertengahan itu bukan pertengahan posisi, tapi pertengahan artinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, semua yang diinginkan ada di situ. Tapi wallahu taala alam, yang kami pahami, dialah yang tertinggi dan dia juga lah yang pertengahan posisinya. Bagaimana itu? Maka sebagian mengatakan bentuk arsy Allah itu seperti kubah. Yang paling tinggi dan juga yang pertengahan. Kubah, ya, kalau bentuk kubah, yang paling tinggi itu juga yang paling tengah. Maka posisi Jannatul Firdaus berada di situ, di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan arsy itu seperti kubah, yang surga paling tinggi dan yang paling pertengahan adalah Al-Firdaus. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus al-a'la." Kalau kalian minta masuk surga, mintalah surga Firdaus. Jangan minta, ya Allah, kalau memang saya memang ditakdirkan masuk surga, biar yang paling bawah. Tidak boleh. Ya, sejelek-jeleknya ibadah kita dan seburuk-buruknya apa yang kita lakukan, tetaplah minta surga yang paling tinggi. Walaupun memang ada pernyataan yang terkenal dari seorang penyair, kalau nggak salah namanya Hasan al-Banna, Abu Nawas, bukan Hasan al-Banna, Abu Nawas, yang mengatakan, "Ilahi lastu lil firdausi ahla." Ya Allah, saya sepertinya tidak termasuk penghuni Firdaus. Wala aqwa, ada yang hafal? Ala nar jahim. Tapi juga saya tidak sanggup untuk berada di neraka. Ini sebenarnya pengakuan diri, kelemahan. Tetapi bukan berarti kita tidak mau meminta Firdaus, karena ini perintah dari Rasulullah. Dan Rasulullah ketika menyampaikan hal ini tidak mengklasifikasi bahwasanya yang imannya tinggi minta Firdaus, yang imannya rendah minta yang biasa saja, tidak. Ya, semuanya diminta untuk meminta kepada Allah agar mendapatkan Firdaus al-a'la. Allahumma inni nas'aluka Firdaus al-a'la. Kenapa minta surga itu paling tinggi? Karena di sini memang Allah menginginkan kita itu memiliki al-azm al-qawi, keinginan yang kuat untuk meraih cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi kita bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga yang paling tinggi. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah, beliau ketika dibacakan ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, sebelumnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang bertakwa itu digiring masuk surga secara berkelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Beliau mengatakan, saya tidak mau masuk dalam kelompok ini. Apa mau masuk di kelompok pertama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, mau masuk di kelompok digiring ke neraka? Tentu tidak mau juga. Terus tidak mau juga masuk di kelompok digiring masuk surga. Lalu terus semuanya apa? Karena cuma dua yang disebutkan di sini. Beliau mengatakan masih ada ayat yang lain.
Apa itu? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Saya tidak mau kalau saya digiring masuk surga. Saya itu maunya surga yang datang ke saya. Ya, saya itu maunya surga yang datang ke saya, bukan saya yang ke surga. Ini cita-cita tinggi seorang sahabat, seorang muslim ya, bahwasanya dia tidak mau kalau digiring masuk surga. Dia maunya masuk pada posisi dia surga didekatkan kepadanya. Wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id, dan surga didatangkan kepada orang yang bertakwa dengan jarak yang tidak jauh. Jadi surga yang didatangkan, bukan mereka yang digiring masuk surga. Jadi orang masuk surga juga beda-beda. Ada yang mudah, ada yang harus transit dulu dan seterusnya. Nah, semuanya kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah inilah kita bisa masuk surga. Dan rahmat Allah yang kita dapatkan hari ini di dunia, dari semenjak awal dunia diciptakan sampai hari kiamat, itu hanya satu dari 100 rahmat Allah. Jadi masih ada 99 rahmat Allah yang belum diberikan, dan itu nanti diberikan di hari kiamat. Jadi satu rahmat inilah kita saling mengasihi. Seorang bapak rela capek, rela banting tulang, rela begadang, rela ini untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Istri-istri ya, dan anak-anaknya. Kemudian ya banyak yang kita lakukan sampai begadang, sampai capek, lelah dan seterusnya. Setelah kita dapatkan hasilnya, mungkin dari 100% yang kita dapatkan hasil itu mungkin cuma 10 yang kita nikmati sendiri. Hanya 10%. 90%-nya dinikmati oleh istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, anak-anak dan seterusnya. Ya. Dan itu kenikmatan tersendiri. Ya, seandainya kita mau egois, dan alhamdulillah Allah menanamkan ya bagi kita laki-laki itu sifat yang masya Allah, terutama kalau sudah berkeluarga. Ya, secapek apapun kita dapatkan dalam mendapatkan karunia itu, hasil itu, tapi ketika anak-anak yang minta, istri yang minta, dengan mudah kita berikan. Ya, dengan sangat mudah untuk kita membiayai keinginannya atau sekolahnya dan seterusnya. Padahal kalau kita pikir-pikir capeknya itu ya mendapatkan itu. Dan ini adalah rahmat. Satu rahmat Allah yang dibagi-bagi. Yang dengannya seorang ibu mampu menahan sakit ketika dia melahirkan, dan dengannya dia menyusui, kemudian mungkin tengah malam tidak bisa bangun, tidak bisa tidur karena menyusui. Dikasih bangun suaminya itu anak bukan saya yang cari, ibunya, karena tidak mungkin dia menetek sama saya. Ya, makanya ada juga suami itu tidak mau dikasih bangun. Ya, alasannya apa itu? Ada bukan saya yang dibutuhkan, uminya dia yang dibutuhkan. Tapi maksudnya itu bantu ikut dong. Ya, temani bicara atau minimal apalah. Nah, sebagian kita ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kita saling, seorang bapak menyayangi anaknya, seorang suami menyayangi istrinya, sebaliknya istri kepada suaminya, kemudian kepada saudara-saudara dan seterusnya. Seandainya bukan karena rahmat Allah, kita akan sangat egois. Ya, bahkan seorang ya, makanya ketika orang tidak punya kasih sayang lagi, dia akan rela menelantarkan orang-orang yang harusnya mereka tanggungi, ya, seperti anak dan istri-istri. Kemudian ya kembali kepada masalah kalimat in syi'ta. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita seolah-olah merasa tidak butuh dengan ampunan Allah. Karena sekali lagi, selama masih ada dosa, kita tidak akan pernah masuk surga. Maka harus mendapatkan ampunan bersih dari segala dosa baru kita masuk surga. Maka semoga dengan ampunan Allah itu kita masuk surga. Dan jangan kita seolah-olah merasa ya mau media apa, ya, tidak. Tapi harus liya'zim al-mas'alah, harus dengan tegas kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim disebutkan wali yu'azzim ar-raghbah, hendaknya ketika meminta itu memang dinampakkan kalau kita memang butuh sekali, dan caranya makanya diulang-ulangi. Maka tidak sedikit ya hadis-hadis dari Rasulullah SAW kalau beliau meminta itu berulang-ulang, apalagi pada keadaan tertentu, misalnya saat perang Badar
Beliau itu ketika berdoa ya mengangkat tangan sampai selendangnya jatuh. Jadi dia biasa selendang taruh di sini, dia angkat tangan saking tingginya itu dan lamanya sampai selendangnya jatuh terus. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, kalau kelompok ini mati, perang Badar ya, perang Badar tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan itu. Ya Allah, kalau sampai kelompok kaum muslimin yang ikut ini meninggal, maka kemungkinan tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Dan itu bukan satu kali, dari pagi sampai selesai doanya Rasulullah SAW hanyalah bagaimana kaum muslimin bisa menang. Karena ini penentuan. Makanya beliau sampai mengatakan, kalau kapan kelompok ini kaum muslimin di perang Badar itu kalah, perang Badar pertama Al-Kubra itu kalah, beliau ya bukannya merasa lemas dan seterusnya, tapi karena kalau kapan ini kalah dan ini intinya, berarti mungkin kedepannya sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah di atas muka bumi ini. Maka beliau berdoa sampai ya selendang beliau jatuh. Di musim kemarau, saat beliau butuh hujan, beliau mengangkat tangannya sampai ya kelihatan ketiaknya, saking tingginya. Makanya dalam doa itu ada beberapa adab. Ada pada kondisi tertentu tangan itu tidak terlalu diangkat tinggi. Ada pada kondisi tertentu harus diangkat tinggi, ya. Sampai makanya dalam ulama kita berbeda pendapat itu, posisi tangan saat berdoa itu bagaimana? Apakah seperti ini, atau seperti ini? Kenapa perbedaan itu muncul? Karena sahabat yang melihat Rasulullah SAW berdoa dari jarak tertentu melihat posisi tangannya beda-beda. Yang dari jarak jauh ketika Rasulullah mengangkat begini, dia melihat dan akhirnya menceritakan kalau telapak tangannya itu ke bawah, bukan ke atas. Coba kalau dia tinggi begini, ya. Jadi yang telapak tangan itu ke bawah, bukan ke atas. Kalau begini ke atas, tapi karena terlalu tinggi diangkat, dan ini pada kondisi tertentu. Ada waktunya memang kondisi tertentu tangan itu diangkat tinggi-tinggi ketika berdoa. Ada pada keadaan tertentu cukup ya, sederhana. Dan ini kenapa? Karena memang kita ketika minta sesuatu kepada Allah itu jangan merasa tidak butuh. Bahkan kalau perlu kita sangat ya menampakkan diri kita kalau kita butuh. Makanya kalau untuk istisqa, Rasulullah SAW menganjurkan ketika istisqa kemarau. Tapi kalau kita di Indonesia tidak perlu kayaknya, hujan terus. Di negeri tertentu seperti di Arab, di Jazirah Arab, itu kan hujan hanya sekali setahun mungkin. Ya, mereka dianjurkan kalau untuk istisqa itu menggunakan pakaian yang kusut. Kalau perlu pakai yang sobek-sobek. Untuk apa? Memperlihatkan diri kepada Allah bahwasanya memang kita lemah dan tidak memiliki apa-apa. Ya, memperlihatkan bahwasanya tidak ada sama sekali yang kita miliki. Kita lemah dan kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kita di Indonesia mungkin tidak sampai seperti itu, kecuali pada daerah tertentu, pada musim tertentu yang kemarau cukup panjang. Tapi umumnya kita di Indonesia alhamdulillah yang jumlah air yang cukup, hujan juga selalu turun kepada kita. Sampai kalau di Saudi minta hujan karena mungkin ya sebagian orang Arabnya malas, atau bukan malas, jumlahnya mereka sedikit, yang banyak mendoakan itu ketika Syekh Sudais berdoa. Yang banyak mendoakan adalah orang Indonesia, orang Afghanistan, orang Pakistan. Akhirnya hujannya di Indonesia, ya karena yang banyak mengaminkan dari Indonesia. Ya, sementara orang Arab sendiri sebagian tidak ikut atau sebagian juga jumlahnya sedikit. Tapi karena waktu yang membatasi kita, terakhir dalam hal ini munasabah al-bab dengan judul, dengan munasabah bab ini dengan pembahasan tentang kitab tauhid. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka jangan kita ketika meminta merasa tidak butuh. Allah mampu memberikan segalanya. Bahkan seandainya semua makhluk yang ada di dunia ini, mulai dari kalangan manusia, jin, binatang, melata yang ada dalam perut bumi, di atas bumi, di laut, semuanya meminta dan permintaan mereka itu banyak. Semuanya adalah permintaan yang sangat luar biasa dan Allah memberikan semuanya apa yang dia minta, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, dan semua makhluk meminta semuanya dan semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla semua permintaan mereka. Maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan perbendaharaan Allah. Olehnya jangan bosan dan jangan merasa tidak butuh.
Ya, mintalah sepuasnya, karena itu tidak mengurangi kekuasaan Allah dan juga tidak membuat kita hina, justru membuat kita semakin mulia di sisi Allah. Ini kalau mintanya kepada Allah. Kalau mintanya kepada manusia, hari ini kita minta, besok kita minta, maka sangat hinalah kita. Tapi kalau mintanya sama Allah, setiap hari 5 kali kita minta, maka tidak ada kehinaan di situ. Justru disitulah kita disayangi dan dicintai oleh Allah, karena kita merasa membutuhkannya dan tidak membutuhkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah di pekan akan datang kembali kita masuki bab yang baru insyaallah taala. Ada sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.